Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu Selamat Guru. pagi, Bu Retno. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sip, Baik. bagus, alhamdulillah. Kalau gitu, coba sama mau senyum dulu. Ini masih ada yang cemberut. Senyumnya tulus dulu mana coba? Oh iya, semuanya udah senyum betul. Bagus, betul sekali. Pakai gigi bagus. Nah, anak-anak, ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil Masuk kayaknya, semua, Bu. Bu. Masuk Masuk semua, ya? Bu. Ya. Good. Memang kalau karena kita Agung kan belum ini kayaknya. Agung ya, dia terlambat apa nggak masuk? Gimana? Masih Masih di jalan. kantin kayaknya, Bu. Oh, oke, catat dulu deh kalau gitu si Agung. Oke, oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan seperti biasa ketemu dengan pelajaran kita favoritkan, kita cintai, kita banggakan, yaitu matematika. Kita harus yel-yel dulu dong tentang matematika. Masih ingat gak ya yel-yelnya kayak gimana? Kalau Bu Retno bilang matematika, gitu jawabnya gimana? Lupa ya, bagus. Iya, Lupa, Bu. Jadi kalau Bu Retno nanti bilang matematika, jawabnya adalah seimbangkan hati dan logika. Oke? Oke, Bu. Mantap ya. Sip. Oke. Matematika, Seimbangkan hati Dengan dan hati dan logika. logika. betul. Logika. Pakai hati aja nggak boleh, pakai logika aja nggak boleh. Matematika lah yang menyeimbangkan itu semua, ya kan? Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang ingat, Humet? Kita belajar tentang apa aja, Humet? Minggu lalu? Ada ini loh Bu, sin, kostan gitu-gitu Bu. Mantap. Seingat saya Bu. Sindemi Betul. itu ya Bu ya? Sip, apa aja anak-anak? Sin, demi, kosami, Kosami, tandesa. Tandesa. Semuanya, 1, 2, 3. Sin, Sin, demi, kosami, Kosami, tandesa. Good. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang hal tersebut, Berto mau share screen dulu. Oke, kita kenapa sih? Kan kamu sudah bertanya-tanya ya. Kita kenapa belajar trigonometri? Trigonometri itu untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Kalau nggak ada gunanya, kenapa kita pelajari? Gitu kan? Nah, pertanyaan kamu akan terjawab hari ini. Jadi, jangan skip. Kamu harus terus semangat hari ini mempelajari trigonometri, pelajaran yang kita cintai dan favoritkan. Terus, alright. Kita akan belajar trigonometri perbandingan bersama Bu Retno. Oke. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah, kok nggak muncul? Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar supaya, kenapa ini masih kelebihan slide-nya, wait. Nah, agar supaya kalian bisa memodelkan soal cerita ini ke bentuk trigonometri. Jadi kadang-kadang soal-soal kontekstual itu memang disajikan dalam bentuk cerita anak-anak, sehingga bagi anak-anak Indonesia pada umumnya yang sebenarnya tingkat membaca atau literasinya itu masih kurang bagus, itu memang dilatih untuk seperti itu. Hari ini kita akan belajar modelkan soal-soal cerita ke bentuk trigonometri. Yang kedua, kita akan belajar memecahkan masalah kontekstual nih yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Kontekstual itu ya kehidupan sehari-hari kamu gitu. Next, kita cek dulu trigonometri detected. Jadi kira-kira mana ya di antara gambar-gambar berikut yang bisa dihitung pakai perbandingan trigonometri? Kira-kira nomor 1 bisa atau tidak? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa. Jembatan apa itu kira-kira? Jembatan gantung. Ya, tidak tahu. Betul, nggak ada keterangannya. Jembatan gantung. Prank Bu. Berdua. Oke, yang kedua. Apa? Taman bunga bisa nggak ya dihitung dengan perbandingan trigonometri kira-kira? Bisa mungkin Bu, tinggi bunganya Bu, panjang bunganya mungkin Bu. Waduh, ada pendapat lain? Kurang tepat sih ya. Bisa. Suaranya berat, no. Retno menghilang. Wait. Oke. Sudah? Sudah. Sudah Bu. Oke. Yang ketiga, sungai. Bisa nggak ya sungai? Bisa, Bu. Bisa Bu. Mengukur lebar sungai. Oke, Lebarnya. good. Mantap. Terus yang terakhir adalah SLG. SLG itu adalah simpang 5 Gumul yang ada di Kediri. Bisa nggak? Di luar negeri tuh Bu ya, mirip-mirip itu ya. Bener, keren banget. Wawasannya luas sekali. Kayak seperti di Paris. Jadi kalau kamu belum bisa ke Paris, ke Gumul aja dulu ya kan, lumayan. Gitu. Good, Rista. Bagus. Oke, next kalau gitu. Nah, tahukah kamu? Tidak. Apa gambar apa ini kira-kira?
Gunung yang meletus. Gunung meletus, Gunung Bu. Kelut, Gunung Bu. Kelut, Gunung Kelut. Gunung Kelut. Betul, Gunung Kelut. Ini adalah gunung kebanggaan kita semuanya. Karena pernah mendapatkan anugerah wisata Indonesia, Jawa Timur ya, juara 2 sebagai wisata alam terbaik gitu, waktu sebelum meletus gitu. Nah, tahukah kamu bahwa sebenarnya hubungannya apa ya, baru tampilkan ini, tahukah kamu bahwa bagaimana caranya BMKG menentukan jarak aman bagi warga agar tidak kena letusan Gunung Kelut? Kira-kira gimana caranya BMKG melakukan itu? Nggak tahu kan? Ya baik. Susah, Bu. Tahu, Bu. Ya, tapi ternyata kita bisa loh anak-anak memperhitungkan nih jarak aman untuk warga agar tidak terkena letusan Gunung Kelut itu berapa jauh dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Tidak menyangka bukan? Iya, Bu. Luar Iya, Tidak menyangka, Ibu. Ya begitulah. Nanti makanya kita akan belajar lebih lanjut untuk bisa menghitung hal tersebut. Tapi sebelum menghitung gunung dan juga jarak amannya, kita akan mulai belajar di benda-benda sekitar kita dulu aja. Gak usah hitung gunung dulu lah, hitung yang deket-deket dulu. Apakah ngitung pohon, apakah ngitung yang bendera tingginya, ataukah ngitung tinggi masjid dan lain sebagainya. Yuk lanjut lagi. Nah, ini hanya recall saja pengetahuan kalian yang lalu, apakah masih ingat atau tidak. Coba Humet, kalau Bu Retno tanya sin X, berarti dia kira-kira berapa nih hasilnya? Sin X berarti sisi depan di versi miring, berarti 4/5, Bu. Good, mantap. Coba Rista, kalau Bu Retno tanya tan Y, tangan Y, kira-kira berapa tuh? Kenapa, Bu? Tangan Y. Y. Tandesa berarti depan per samping. Depannya 4, sampingnya akar 20, Bu. 4 per akar 20. Mantap. Nah, karena kamu sudah ingat, kita akan coba ke permasalahan yang sekarang ya udah mulai kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu lihat di situ, anak-anak semuanya? Pohon. Ya, anak kecil, Pohon, Bu. betul. Terus ngapain ya, Bu, ini? Mari kita lihat slide berikutnya. Kita punya permasalahan ya, anak-anak. Kita nggak kenal anaknya siapa, tapi kita cari masalah. Kita bantu dia memecahkan hal tersebut. Jika tinggi anak tersebut adalah 100 cm, pendek ya, kira-kira dia mungkin umur 2 tahun kali ya. Dan jarak antara anak tersebut dengan pohon adalah 5 meter nih. Serta sudut elevasi. Nah, sudut elevasi ini adalah sudut yang terbentuk antara pandangan mata anak ini secara horizontal dan pandangannya ke atas. Kita nanti Ibu gambarkan. Sudut elevasi yang terbentuk adalah 45 derajat. Nah, bisakah kamu mengetahui tinggi pohon tersebut kalau punya informasi itu? Bisa nggak ya? Ini dia. Kalau digambarkan, mirip seperti apa nih? Kalau digambarkan begini. Mirip segitiga siku-siku, bukan? Nah, Oke, betul, Bu. Sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, ternyata permasalahan ini kita bisa hitung loh pakai perbandingan trigonometri. Yuk kita coba seperti apa caranya. Baiklah, dari permasalahan tadi dan digambarkan sebagai bentuk segitiga siku-siku, kira-kira kita harus pakai rumus apa ya biar bisa mengetahui nih. Nah, ini kan tadi keterangannya seperti ini ya, jarak anak ke pohonnya 5 meter. 5 meter kan jadi 500 cm. Tingginya kita belum tahu, tapi sudut elevasinya kita tahu nih. Nah, oleh karena itu kita mau mencari X ini pakai rumus apa nih? Sin, cos, apa tangan nih kira-kira? Tangan, Bu. Tangan, Bu. Moving, Tangan. keren, mantap. Moving nomor absen berapa? 15, Bu. Oh, saya juga jawab, Bu, tadi, Bu. Ya tadi udah hafal kalau kamu bisa. Oke. Oke, jadi ternyata kita bisa pakai rumus tangan nih anak-anak. Nah, begitu kan, tangan 45 sama dengan 1 kan tangan 45 itu, sama dengan depan per samping, yaitu X per 500. Sehingga X-nya dia sama dengan 500 dikali tangan 45. Udah, tangan 45 kan sama dengan 1, sehingga X-nya sama dengan 500. Jadi tinggi pohonnya apakah 500? Apakah betul tinggi pohonnya 500 cm? Udah selesai sampai situ kah? Belum, Bu. Belum, Bu. Pinter. Kenapa kok belum? Anaknya itu tingginya, Bu. Tadi belum. Mantep. Ini dia tinggi anaknya kan
100 cm. Pohon kan nggak cuma ngambang di atas tanah ya, dia kan nempel di atas tanah, sehingga kita harus tambahkan dengan tinggi anaknya yaitu 100 cm. 500 cm ditambah 100 cm jadinya adalah 600 cm atau, nah kira-kira tinggi pohonnya adalah sekitar 6 meter. Oke, gimana dari hasil ilustrasi ini kira-kira bisa cukup dipahami ya? Paham, Bu. Bisa, Bu, bisa. Aman. Aman. Sip, mantap. Kalau gitu next berikutnya. Oke dia, saatnya mencoba. Silahkan setelah ini kamu membentuk kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya ya. Kelompok yang kemarin aja, yang satu anak itu ada 6 orang. Dan ketua kelompok sudah dipilih. Silahkan membentuk kelompok sekarang juga, cepat. 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1, sudah ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang saya minta tolong dong untuk Humed dibagikan LKPD-nya kepada teman-temannya. Baik, Bu. Ini teman-teman. Sip. Good. Nah, LKPD-nya coba dilihat dulu tuh. Tunggu ya. Menunggu itu menjemukan ya? Tidak kok, Bu. Kalau Iya, punya Bu. berat no. Oh gitu, nomor absen berapa? Absen 27. Jangan lupa, Bu. Oke, sip. Mbak Rere ini selalu. Cari ini ya. Beres. Oke, lembar kerja berserta didik di situ sudah ada tujuannya untuk apa anak-anak dibaca ya, cuma sedikit loh. Petunjuk pengerjaannya mudah sekali, pastikan telah punya kilometer yang sudah kita buat sama-sama, kalkulator saintifik dan juga HP atau laptop. Lalu bisa kerjakan langsung permasalahannya dari LKPD. Itu jangan lupa tuliskan nama kelompokmu. Kalau kamu merasa ada anggota kelompok yang kurang aktif atau gimana, boleh kamu tandain dikit gitu, nanti saya akan notice atau laporkan ke saya aja. Siap. Alright, di situ ada kegiatan 1 yang ditanyakan adalah kamu disuruh mencari nih panjang kabel, karena kelas kamu ingin menyambung kabel dari pojok CCTV tuh. CCTV kan di kelas kamu ada di ujung pojok tuh. Nah, kira-kira berapa ya kabel yang diperlukan kalau pengen nambah kabel untuk colokan baru, biar kalau ngecas HP atau laptop itu lebih mudah gitu. Gitu ya. Yang kedua adalah permasalahannya bisa diskusikan dengan kelompok, yaitu ini dia. Tiang bendera, tali di tiang bendera lapangan kita yang di seberang kelas kamu itu. Kira-kira berapa tingginya ya tiang bendera tersebut? Nah, silahkan digunakan alat yang sudah ada, kilometer dan lain sebagainya untuk mencari datanya, lo kembali ke kelas. Oke, bisa? Bisa, Bu. Ibu bagi dulu kelompok 1, 2, 3 di kelas dulu. Sip. Kelompok 1, 2, 3 ke kelas dulu, yang 4, 5, 6 ke lapangan. Yuk, go. Gimana untuk kelompok yang 1, 2, 3 di dalam kelas, ada masalah nggak kira-kira untuk mengukur kabelnya? Insya Allah bisa, Bu. Aman ya? Masih Gimana diukur. cara kamu menentukan jaraknya antara pengamat dan juga kabel pengamat dan juga ini alas bawahnya itu pojok kelas? Pakai meteran, Bu. Oh, pakai meteran, kreatif Bu. Ada yang pakai cara lain mungkin? Rista pakai apa? Pakai penggaris, Bu. Ya ampun, penggaris diapain? Ya, Bu. Penggarisnya diapain tuh? Penggaris kayu, Bu. Penggaris kayunya di kelas. Mantap. Ada lagi mungkin movie kelompoknya pakai apa? Ngitung jaraknya. Jarak pengamat. Kayak apa ya, Bu ya? Sapu itu loh, dipegang terus. Sapu itu loh, dipegang terus. Oh gitu. Oke, kelompok lain tadi saya lihat ada yang pakai ini, ubin. Jadi ubinnya berapa senti, terus dikalikan aja tuh, nyampe ke sana berapa. Kreatif, keren-keren. Lanjutkan. Yang di lapangan, halo, Bagus, Agung. Ya, Bu. Aman ya, jangan sambil ke Aman. kantin loh, langsung balik ya. Panas, Bu. Iya, langsung balik aja karena panas ya kan, nggak usah sambil bawa es. Oke. Sip, mantap. Udah selesai semuanya ya anak-anak? Oke. Setelah itu silahkan kalian diskusikan dengan kelompok dan dipresentasikan. Oke. Sepertinya sudah selesai ya. Mari kita coba untuk mempresentasikan hasil kalian ya. Oke, saya tunjuk aja deh.
Coba Rere deh. Kelompoknya Rere udah belum? Sip. Kelompok saya izin share screen ya Bu. Sip. Oh iya. Kalau tumpuk gini apa bisa Bu? Enggak, tak stop dulu deh. Hmm. Mm-mm. Nah, ini dia teman-teman hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf, kalau terlihat. Ya, seperti ini permasalahannya. Bisa dibaca ya teman-teman. Udah tahu. Kemudian Langsung aja ke pembahasan. dari harga talinya itu 5.000, berapa uang harus diberikan per anak agar adil dalam patungannya. Nah, dari sini diketahui tinggi kilometernya dari tanah sekian, jarak pengamatnya sekian, sudut elevasi sekian. Kemudian dengan menggunakan rumus tan, nah di sini akhirnya ketemulah tali yang diperlukan 24 meter, sehingga total harganya yaitu Rp20.000. Jadi uang yang harus dibayarkan masing-masing anak untuk patungan adalah Rp20.000. Begitu Bu. Mantep. Ada tepuk tangan dulu dong buat kelompoknya Rere. Yeay. Oke, Terima kasih, sip. Bu. Kelompok lain gimana? Sama nggak hasilnya? Ada yang beda nggak kira-kira? Beda? Lupa nggak makan tadi. Oh, oke. Bagus, sama nggak kelompoknya hasilnya? Sama, Oh, sama. Sama Bu. Oh, saya harapannya nggak sama padahal. Ya udahlah. Oke, good. Pintar, Bu. Sip. Next kalau gitu kita coba ke movie. Kelompoknya movie udah selesai belum? Sudah Bu. Sip. Coba tolong presentasikan Ya. coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Ah, Ya, sudah terlihat ya teman-teman ya. mm-mm. Tinggi klinometer dari lantai 158 cm, jarak pengamat dari sudut ruang kelas 120 cm, sudut elevasi pengamatan pojok atas kelas 65 derajat. Nah, ini gambarnya seperti ini. Mm-mm. Oke, kemudian karena yang ditanyakan adalah sisi depan dan yang diketahui adalah sisi samping, maka menggunakan rumus tangan. Tangan 65 derajat sama dengan X per 120. 2,14 sama dengan X per 120. X sama dengan 256,8. Panjang kabelnya 256,8 ditambah dengan 158. Jadi kabel yang diperlukan adalah 4,14 meter. Total harga kabelnya 5.000 dikalikan 4,5 meter, 22.500. Sisa uangnya tadi patungannya 100.000 dikurangi dengan 22.500 sama dengan 77.500. Oke, seperti itu teman-teman. Mantap. Terima kasih kelompoknya Movie. Tepuk tangan dong buat kelompoknya Movie. Oke. Alright. Nah, kita anak-anak silahkan coba dibandingkan dengan pekerjaan kalian nih kelompok lainnya ya. Kalau ada yang nggak sama, kenapa ya kira-kira? Gitu. Oke, anak-anak, seperti itu tadi. Bagaimana kita mengaplikasikan perbandingan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata gunanya banyak banget ya. Terus, hubungannya dengan gunung di awal tadi. Ini ada tes satu kuis aja untuk kalian. Oke, sip. Kalau gitu nanti silahkan dikerjakan kuisnya ya. Satu kuis tentang gunung tadi, mencari jarak aman penduduk dari letusan Gunung Kelut. So, pelajaran hari ini sampai itu saja anak-anak. Apakah kalian senang hari ini? Senang. Senang, Bu. Senang belajar di luar begitu? Belajar di luar gitu senang? Mantap. Bisa jalan-jalan. Refreshing, Bu. Sip. Untuk minggu depan jangan lupa kita juga ketemu lagi masih di trigonometri di materi selanjutnya. Jangan lupa disiapkan dan terus belajar. So, untuk pelajaran hari ini saya akhiri dengan sebuah quote seperti biasa. Quotes-nya masih berhubungan dengan matematika. Dengerin ya. Hidup ini seperti matematika. Selalu ada cara lain untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu, Luar Bapak, biasa. terima kasih.
Oke, matur nuwun Bu Luar Retno. biasa, Bu Retno. Oke, Luar terima biasa. kasih Oke, next. Bu Retno. Untuk Iya, ini saya berikutnya kita lanjut.